Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pengajian Gus Ba. Kita akan mengikuti ceramah-ceramah beliau langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Nggih niki alhamdulillah jenengan matur nuwun kalian Mbah kula niki. Niki sing meksa kula dugi. Wonten Mbak Bat, wonten Mas Ismail, Mas Umar, Mbah Ndis meskipun wonten rawuh sedanten alim ingkang kula hormati. Niki ngaji rilek mawon nggih. Pokoke ngaji iku swarga. Dados di antara kebaikan Islam niku majlisul ilmi disebut Raudhatul Jannah. Dados Raudhatul Ulum niku mestine nggih Raudhatul napa? Jannah. Pertamanan swarga. Swarga iku kepenak. Kepenak iku mulane niki Mas kula Ismail, Mas Umar ora oleh kereng. Wong swarga kok ngamukan. Bojone ora oleh ngamuk, wong widadari kok ngamukan. Terus swarga iku rileks, nyaman. Terus niki ra di swarga aneh, swarga kok kuru kelaparan niku aneh. Swarga niku nyaman. Niki mulai berulah. Swarga kok bojone siji jare. Nah niku ketok asline nggih. Terus kenapa Raudhatul Ulum dikatakan Raudhatul Jannah? Nggih kula latih logika. Kula bedheki nggih sinten mawon. Ketika Anda punya mobil banyak, punya uang banyak, itu artinya Anda untuk senang itu tergantung banyak hal. Mobilnya banyak, uangnya banyak. Dengan orang yang nggak punya apa-apa, cukup bahagia dengan uang 10.000 atau seadanya. Logika yang dibangun adalah keren mana orang yang untuk bahagia butuh banyak hal dengan sedikit hal. Niku pinter putih. Pinter sing bahagia dengan sedikit hal. Itu cara kita bernegosiasi dengan zaman yang seperti ini. Kulo sering nasihati santri-santri sing teng kampung-kampung. Kon ketemu pangeran sowan nggawa Alphard 9, nggawa mobil miliar, nggawa uang miliaran. Dengan sowan pangeran nggawa sujud. Yang mesti dibenarkan Allah itu pasti sujud. Nah sekarang itu niki wonten niki majelis mas saya ini wonten Mbak Bat. Kulo sering menghindari dari acara-acara publik bukan karena apa-apa. Supaya orang itu terlatih nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kula niku termasuk kalau boleh wau kula sering cerita Mbak Ul, kecewa kula ora boleh kecewa. Wong ape mulya wae ngenteni ngomong ning panggung, wong ngaji kok ngenteni ning panggung diundang. Itu biayanya mahal. Riyen niku mboten kiai-kiai ikhlas zaman Mbah Fayumi, Bude kula Mbah Hanid iku ketemu ngaji ana wong takok ya ngaji. Sakniki ngaji niku panggung, sound sisteme rapik, kiyaine kecewa. MC-ne maklaran yang kecewa. Repot. Beragama itu menjadi mahal. Kulo nu sering ditanya sama sebagian gitu, kenapa Gus Jinan tidak jaga protokol dalam ilmu? Kulo cerita, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niku melampah-melampah, gini melampah-melampah. Niku tiang biasa nyegat di tenggalan. Ada perempuan Imro'atun min Khos'am. Niku Nabi pas masih berkendara, masih di atas unta. Ya Rasulullah inna faridatawa ala ibadi adrokat abi syekhon kabiron la yastati'u ayastamsika ala rohilah wa fi riwayatin ayasbuta ala rohilah. Niku mboten terus Nabi tersinggung takok kok ning dalan sowan nggo gula mboten enten. Kula nu sering lampah-lampah teng pasar pandangan kalian anak kula sering ketemu ibu-ibu ditakoki Gus beneran ketemu jenengan badhe sowan kowe apa badhe tangklet anak kula nu istikhadah senang kene ae gak repot tak jawab kalian ngadeg-ngadegan. Nak ke latihan kados Mas Umar Faruk mboten saged mutolaah riyin. Gayane ngongkon sopan wong ya asline mutolaah sik niku jelas di jalan. Ya Rasulullah jenengan ibadah haji sayang bapak kula niku pun lumpuh. Ndak bisa ikut haji. Apa saya bisa menghajikan beliau? Jawab Nabi, "Na'am, ya bisa." Semenjak itu dikenal ada dua haji amanah. Satu orang yang sudah meninggal, kedua yang masih hidup tapi nopo lumpuh, disebut hajjul ma'dud, hajinya orang lumpuh. Dan saya di mana-mana kampanye ini supaya ada kesadaran kalau secara teori gak mungkin haji niku saged diamanahkan meskipun belum nopo meninggal, itu disebut hajjul ma'dud. Nah untungnya begini haji ma'dud niki wonten majelis Dewan Masyaikh sekarang tuh fatwa itu kalau gak punya otoritas tuh gak didengar, rodok ruwet. Kalau jenengan kadung meninggal, itu kalau tidak niat haji, tetap sama Allah ditulis tidak haji. Meskipun anak cucu jenengan menghajikan.
Karena menghajikan orang yang sudah meninggal dan tidak niat haji itu hanya untuk mengesahkan warisan. Karena sebagian warisan ini harus digunakan untuk apa? Haji. Tapi kalau jenengan masih hidup dan lumpuh, nggak mungkin haji. Jenengan berkontribusi niat. Wes cong kairiku tua iku dol go kajiku. Innova iku dol go hajiku. Dia ikut berkontribusi. Lalu kalau sering kampanye monggo kalau masih hidup tidak mungkin haji, ikut memutuskan sekarang juga haji. Namanya hajjul napa maktub. Sehingga jenengan ikut komitmen niat dan ikut memutuskan. Niku riyen nggih namung niku kan cerita, Mbak Bat cerita, Mbak Fayumi ikhlas, Bu Yuhanit ikhlas. Niku Nabi ketemu teng dalan ditakoki, ora usah ngenteni bahsul masail terus untuk sangu, untuk podium, untuk panggung, ruwet kerepotan. Nah dulu bahsul masail itu hanya untuk diskusi mas'alatun muhtamilah. Satu keputusan fikih yang memper kanan memper kiri itu memang butuh diskusi karena memang ada kemungkinan A kemungkinan B. Kalau nggak perlu diskusi memang kaulan wahidan itu dulu ya seketemunya dijawab. Saya beri contoh Mas Faruk supaya sampean ngaji ini tambah tahqiq. Misalnya begini, saya ini kalau sama Gus Mail Mas Mail yang harus hormat siapa? Kalau menurut struktur keluarga kulo ini pernah nom. Tapi nak nggak struktur umur, ambek mau jadi pengurus besar mau jadi, ya mbak sing hormat kulo. Lalu yang dipakai yang mana? Struktur umur, apa struktur keluarga, apa struktur alim? Karena kita pasti punya status di bab alim ini, di bab umur bagus ini. Terus sampean ketemu wong melarat. Wong melarat itu fadilahnya luar biasa. Wong sugih fadilah dermawannya biasa. Kalau dua orang ini ketemu yang harus hormat siapa? Sing melarat hormat wong sugih hormat wong melarat. Mboten saged nak jare bapak kula ngeten. Ana wong melarat tuh matur teng bapak. Enak udah di wong sugih. Poso ora usah kerja, setengok-tengok ning omah ngenteni maghrib. Nah wong melarat tuh wis poso, macul, buruh. Repote koyo napa? Terus wonten wong sugih, sing jawab yang sugih. Enak wong melarat biasa ramangan. Wong sugih kuwi esuk pecel, awan rawon, sore sithik nyate. Jadi yang ditinggalkan banyak. Nah sampean kan wis biasa ramangan. Lah itu jenenge muhtamil. Setelah didiskusikan ternyata sama-sama repot. Nah itu yang perlu musyawarah Mas Faruk. Ada masalah sing muhtamilah. Karena memang kita tidak bisa menjawab dengan kaulan wahidan atau dengan al-mansus. Nah, dulu ini cerita dulu. Ada ibadah-ibadah yang mujma' alaih sah. Misalnya kita kalau sujud kan dilatih umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Al-jabhah wal yaden wal rukbaten wal kodamen. Al-jabhah 1, yaden 2, rukbaten 2, kodamen 2, berarti 7. Kalau anda sujud melibatkan anggota 7 itu disepakati apa? Sah. Tapi ulama dulu zaman Imam Syafi'i, beliau zaman ngarang al-um itu sudah ngeper wa yahtamilu ayyasihas sujud bil jabhati faqat li anna nabiyya da'a fi sujudi sajata laka wajhi walam yadhkur al yaden war rukbaten wal kodamen. Bisa saja sujud itu cukup bil jabhah sudah cukup karena Nabi ketika berdoa hanya ngendikan sajata laka wajhi. Nabi tidak menyebut dua tangan, dua rukbaten, dua kodamen. Nah ini namanya muhtamil. Nah kiai-kiai kita, guru-guru kita, kados Kiai Fayumi, kados Mbah Hanid, niku nggak mau resiko. Kamu nyari yang mesti sah. Niku melibatkan 7 apa? 7 anggota. Tapi untuk orang lain yang mungkin teng desa-desa terbelakang, kamu pakai kaul yang mungkin sah. Dan itu menjadi adat guru-guru kita. Kanggo awake dhewe disiplin, kanggo wong liya napa? Longgar. Karena kalau tidak begitu, kalau ilmu anda tidak cukup pakai standar ideal, nanti orang desa-desa yang sujudnya angkrang-angkrang bang, terus dianggap buatan apa? Sah. Nah dianggap rasah terus modelnya rasolat. Nah itu cerita keilmuan sing nggak boleh enggak. Terus niki ampun jenengan iri, terus mbah Uli mbah kulo, buyut kulo niku gak ada adik mbah Mukhid niki abai niki. Mbah Hanid itu midoane ibu kulo. Terus kalau nak undang niki mbah, undang niki emas. Terus kalau nu kalah tua, terus didolimi. Yang kerja kalah tua nu didolimi. Soalnya cepet menangi dewi. Nak ngundang niku buatan, enggak jenenge mbah. Awas nara teko. Faruk itu buatan ngefek. Alumni kata Mas Adam, Mas Wahid dari alumni sana buatan ngangkat. Buatan terdaftar teng Loh Mahfud. Tapi nak mbah niki masya Allah.
Ngoten nate ngekeki undangan pokoke awas. Wingi ketemu kula teng Lasem. Wis mbok catet tanggale. Nggih memang isane mbah niku ngamuk. Ceritane kunane kuno ngoten. Dados berfikih, berislam, berfikih itu harus luas. Karena kalau tidak luas, tidak luwes itu kita jadi yang repot. Misalnya ngeten, saya beri sekian contoh yang fikhun muhtamilun. Ada beberapa teori ya. Kan ada usul fikih, ada kaidah fikih, juga ada fikih mateng. Misalnya jihad. Jihad itu diterangkan di kitab I'anatul Talibin itu wajibnya karena apa? Fardul wasail lal maqasid. Untuk supaya kita tidak dihinakan musuh itu memang kita harus kuat. Dulu gak kebayang zaman Belanda datang ke kita kalau kita tidak jihad dengan makna angkat senjata. Tapi setelah era modern ada diskusi, ada dialog. Jihad seperti itu sudah enggak, tapi adu argumentasi. Sehingga kitab I'ana mengatakan fardul wasail itu tidak bisa menjadi hukum permanen kalau sudah hasolal maksud. Kalau Anda ingin mengangkat Islam, dulu itu ya karena musuhnya pakai senjata, kita pakai senjata. Kalau sekarang kan enggak, era modern ada diskusi, ada argumentasi. Masuknya di ayat qul falillahil hujjatul baligh. Allah itu selalu agamanya dibela logika yang mapan. Saya punya sekian contoh cerita tentang logika. Dulu awal-awal Rasulullah dakwah itu mengajak ila ilahin wahid. Kata orang-orang kafir, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Muhammad itu aneh, problem kita banyak, masalah kita banyak kok Tuhannya satu. Apa cukup untuk menyelesaikan problem kita? Jadi dulu orang Arab tuh mirip orang Cina. Ini Tuhan bagian hujan, bagian petir, bagian BPKB, bagian pegadaian itu Tuhannya beda-beda. Sertifikat kok udah pinter. Tuhan bagian nangani widadari katanya Mas Mail. Terus ya sudah, logika itu matang sekali sehingga mereka diajak ke Tuhan satu itu mereka bilang innaha adalah syai'un ujab. Itu teori yang aneh, Tuhan satu. Wong problem kita banyak kok Tuhannya hanya satu, solusinya hanya satu. Lalu Nabi membalas dengan hujjah. Kata Nabi, andaikan kamu jadi buruh, jadi pekerja, kemudian majikan kamu banyak, perintahnya beda-beda, dan yang kalau nggak dituruti marah. Kamu menuruti satu, meninggalkan yang satu, menuruti satu, meninggalkan yang satu, mengabaikan yang satu. Enak mana punya majikan banyak sama majikan satu? Ya enak satu Muhammad. Mereka masih bilang Muhammad, belum Rasulullah. Terus kata Nabi, begitulah. Wa rabbukum sayyidukum. Tuhan kamu itu Tuhan kamu. Kalau banyak-banyak kamu yang bingung. Ya sudah, Tuhannya satu aja. Itu hujjah, bukan pakai pedang, bukan pakai kekerasan. Akhirnya menjadi ayat darabawu matalar rajulan fi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul. Bagi hal yastawiyani masalah, terus kata Allah alhamdulillah. Nah, sehingga kalau kita ngaji mu'in yang ngaji ana sehingga ngerti jihad itu wajibnya itu fardul wasail lal maqasid. Ya sama, kalau wasail itu bisa diabaikan kalau ada konteks tertentu yang cukup pakai sama-sama hasil apa? Maksud. Misalnya begini, nahi mungkar, melarang terjadinya mungkar. Itu yang penting itu meninggalkan mungkar, bukan melarangnya, tapi meninggalkannya. Misalnya malam ini misalnya ada dangdutan yang pakaiannya seronok misalnya, atau apalah. Kalau dangdutan Islami nanti jadi bingung. Maksudnya yang nonton ini haram apa enggak? Ini nanti Mas Umar Faruk fatwanya bingung. Misalnya yang karwan haram kan kita beri contoh atau apalah, dangdutan atau yang lain dengan pakaian yang tidak pantas. Tapi kalau pantas ya tidak tahu, saya hukumnya tanya Mas Faruk. Terus kiai-kiai itu kan senengannya jagungan, masakan, kadang rokok-rokokan. Tadi mas-mas aku lagi ngelelet teng beriku teng dalam. Karena kalau kita ingat memaksakan tidak melihat itu berat. Tapi nak bengi jagungan, mbek konco, mbok sekak, mbok jagungan, pokoknya nggak penting. Tapi ngerti-ngerti esok dan berhasil meninggalkan maksiat. Sehingga kenapa kiai-kiai itu suka jagongan, suka guyon semalaman. Saya sering ditanya orang-orang Islam kota, kenapa sih Gus kiai-kiai NU itu senani jagongan, masakan semalaman? Karena untuk melawan tidak ingin maksiat itu berat kalau kamu ingat-ingat itu. Ketoknya kok luwih menarik dibanding yang di rumah misalnya, macam-macam lah, mau jenis selerane wong lanang. Tapi nak terus ditinggal
masak terong, terus ngopi-ngopi, ngelelet, pokoknya apa lah. Ngerti-ngerti esok, maksiatnya wis bar. Itu lebih gampang. Itu namanya al-inkifaf anil ma'asi. Makanya Izzuddin bin Abdissalam punya teori innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilat. Kenapa orang baik disebut ghafilat? Orang-orang yang lupa. Karena untuk melawan ingin maksiat itu harus bil asbab asyaghilah, dengan faktor-faktor yang menyibukkan. Makanya nak jenengan dadi wong melarat tuh sing seneng. Dadi wong sugih sing seneng. Baru kayak wong melarat tuh sibuk golek ekonomi, wis ora kober. WA orang yang tidak mahramnya, yang tidak halal itu ora kober. Gara-gara mapan itu daftarnya banyak. Daftar sing kepengen dibidik. Artinya anggap saja dalam kefikiran itu ada asbab, ada sebab sing dadekno sibuk tidak maksiat. Ketika Anda kaya, anggap saja ada sebab yang menjadikan Anda bisa dermawan. Nah, ilmu seperti ini di pondok mulai gak dipelajari. Jadi kalau suwon, kalau bolak-balik matur, kenapa baik sama banyak orang? Kalau nu sering wonten tonggo-tonggo mati, kalau sering cerita, kalau sering lepas jenazah tonggo-tonggo mati. Gak niki jenazah saya sangat. Bojone nganti protes. Apa lho Gus, bojoku suwengi-suwengi ku ndelok TV. Suwengi-suwengi bar ndelok TV ya turu ngorok. Kok jenengan puji-puji apik? Terus saya bilang, saya ini peneliti usul fikih kata saya. Kalau ada orang tidur itu gelarnya bukan ninggal tahajud dan ninggal witir, tapi tarokal ma'asiyah. Orang ini berarti ninggal apa? Maksiat. Susah ya apa sih husnudzon? Jadi kalau nak Pak Umar Faruk kiai SK, ini mun kiai tenan jare mun datang ngangge SK. Ini cara turu suwengi, ini kalau puji, masya Allah huwa solihun. Mereka tarokal ma'asiyah kullaha, semalaman ninggal semua maksiat. Mboten napa-napa. Karena hanya dengan cara logika usul fikih itu kamu tahu kualitas ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Tanpa ayat itu kamu tidak tahu, tanpa logika itu kamu tidak tahu. Wong ayate pangeran kok trimo contone manamukum billail. Secara medis jelas kita butuh istirahat, sistem tubuh kita butuh jeda. Secara fikih barokatun naum niku tarkul mas. Lah kula kepengin niki Mas Umar, Mas Ismail dadi kiai itu kados kula. Punya pandangan yang luas sehingga menghormati yang lain itu gampang. Ana wong turu jare wis gak tahajud, iku kiai apa? Ngeplok nak turu. Ya kiai tenan, wong ninggal maksiat itu top. Ninggal maksiat itu top. Terus turu ku ya penting. Maksudnya penting wis pancen ora ana gunane nggo turu apa. Wiridan nggih marangerane sangat tertarik wiridamu menjaluk. Iku menawa malaikat Mikael itu nak wongku melek susah, mesti jaluk. Karena hubungannya mbek pangeran jaluk tok. Lha nek sing wiridan kula seneng muji pangeran. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi. Kula nu jarang njaluk pangeran. Wong kula umpama kerja setengah menit njaluk gaji ku isin. Pantese njaluk gaji kerja 8 jam 1 bulan njaluk gaji. Ndonga ngene tok 2 menit. Ya Allah, aktine kadha wa kadha. Wong ra etika. Terus boten maksud kula kalau kita pakai ilmu itu semuanya menjadi mudah. Nggih, kalau pakai ilmu itu semuanya menjadi apa? Mudah. Dulu para nabi-nabi dulu itu cara pandang itu pakai keilmuan. Dan itu yang disebut qul falillahil hujjatul baligh. Kula nu punya sekian cerita tentang logika-logika yang dibangun ulama. Ya kayak tadi misalnya sujud. Sujud itu 7 anggota harus terlibat, itu mesti sah. Tapi nyatanya Nabi pernah sungkeman yang pangeran hanya ngendikan sajadalaka wajhi walam yazkur al yaden warubaten wal qadam. Terus kedua masalah murtad. Untuk menjadi murtad itu orang sujud ke selain Allah. Mosok saya murtad ngenteni 7 anggota tubuh. Sekedar watul jabhah ke selain Allah itu bisa berstatus apa? Murtad. Nah itu namanya fikih yang muhtamil. Tapi guru-guru kita meskipun bacaannya banyak tetap ngajari kita sujud yang tidak resiko. Ngeniku pakai 7 apa? Anggota. Tapi jagani wong desa-desa sing mungkin lagi latihan Islam, cara ibadah buatan apa sempurna. Di kula cerita logika-logika ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa. Niku kadang-kadang nyuwun sewu, saking senenge pangeran, niku pangeran yo diwarai.
Tapi boten krono nglamak, boten nggih saking senenge. Tapi barokahnya itu lahir fikih-fikih yang sekarang diwarisi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak kula nu sering nak didik kula ngeten. Kancanan wong fasik ku haram. Wong mare katut nakal. Tapi nak diwalik, bina wong fasik iku apik. Iso bina nak kancanan. Iku pun mulai senam otak tak baleni malih. Sampeyan kancanan wong fasik itu enggak boleh. Nanti ketularan apa? Fasik. Tapi kalau bina orang fasik boleh ndak? Bina loh. Boleh kan? Bisa sunat, bisa wajib. Tapi kok iso bina nak kancanan. Meskipun agak berjudi sing katut sapa. Nah, sing katut apa sing soleh dadi fasik, apa sing fasik dadi soleh. Nah, dan seperti itu muhtamilun. Karena kita mau hukumi sunat, jebule sing soleh dadi fasik. Ngukumi haram ternyata banyak dari pertemanan ini sing fasik dadi soleh. Ada hal-hal yang kita tidak perlu ngambil keputusan karena ini nanti diuji di lapangan. Sebab itu Nabi itu nggak pernah ngambil kesimpulan baku di hal-hal yang sifatnya apa? Sosial. Ayat fa'fu anhum wasfah ya banyak, ayat tegas ya banyak, ayat setengah tegas, setengah nggak tegas ya banyak. Karena di bab-bab sosial itu ada muktadul hal, ada kondisional. Nah ini yang masalah-masalah sing wau didawakan Mbak Bat, Mbah Fayumi, Mbah Hanit itu seneng ilmu. Nggih sejarah agak unik tentang keluarga kula. Ibu kula namanya Yohanit. Yohanit itu nama ibunya Nabi Musa. Kebetulan punya mbak Minduan namanya Yohanit juga mondok. Mondok teng Joso terus mulai niku disenengi Mbah kula. Terus rabi terus Mbak Ul. Buyut kula. Terus badhe Mbah Mukhid wafat angsal Mbah Fayumi. Terus Mbah Hanit riyen cerita kula, aku di bojo loro iku ahli falak kabeh. Riyen Mbah Mukhid enggak ahli falak, Mbah Fayumi ahli falak. Modele anake bebo ora krungu nak dicritani alime bapake. Mergo wedi kon niru. Kula roh kelakuane Gus-gus kula roh hafal. Jadi agar diceritani alime abahe iku bebo tawadhu, bebo. Mergo nak kon niru hafal tadi. Terus kula suwun lah di bab-bab tertentu itu baca itu harus banyak. Kula gadah kitab namanya Khilyatul Auliya. Niki cerita terakhir kula. Wonten orang tabi'in itu alim alama. Mimman yutawassalu bihi, orang yang termasuk dipakai wasilah saking soleh. Namanya Muhammad bin Munkadir. Niku muridnya Jabir bin Abdillah. Niku nak wonten tiang fasik mati. Tiang fasik mati misalnya nyuwun sewu ana wong kok mati oplosan niku kesusu nyolati. Padahal mainstream ahli fikih saat itu kalau ada orang fasik meninggal sebaiknya yang sholat jangan banyak-banyak. Mau nggo syarat nggo goro fardhu napa? Kifayah. Saya ulang lagi, mainstream fatwa saat itu nak nong fasik mati sing sholat aja akeh-akeh. Mau nggo syarat nggo goro fardhu napa? Kifayah. Nanti kalau semuanya ikut mensolati dikira gak ada bedanya orang soleh dan orang napa? Fasik. Tapi Muhammad bin Munkadir itu orang yang kesusu teko. Ditanya, "Limadza tusolli ala hadzal fasik?" Kenapa engkau begitu seneng, begitu semangat nyolati wong fasik itu? Jawabannya unik, di luar dugaan banyak orang. Kalau apal jawaban itu, inni astahyi minallah ayya'lama minni anna qudratahu ta'jizu an ahadin min khalqi. Itu yang dipakai Kiai Jawa. Aku iku isin mbek pangeran. Nak delok wong fasik kemudian Allah melihat hati saya seakan-akan Allah itu pasti tidak maafkan dia. Jadi intinya beliau datang itu sebagai kepastian tauhid beliau sendiri bahwa maghfiratuhu wasi'at kullasy wa rahmatuhu ammat kullasy. Lagi NU Kiai Jawa gitu, ketemu wong fasik ya tidak mau nih saja sekarang fasik nanti soleh. Yang sekarang soleh ya naudzubillah min dzalik saja suatu saat tidak soleh. Wong barang sosial ora mesti kabeh. Kayak apa dulu Umar ingin bunuh Nabi, tapi malah dapat napa? Hidayat. Kayak apa Khalid bin Walid panglima yang menjadikan orang Islam kalah di perang Uhud. Akhirnya juga jadi orang napa? Soleh. Jadi intinya itu Kiai Jawa itu tahu itu sehingga beliau ini kancanan nyun sewu wong fasik ya tenang ae. Tapi dalam konteks bina, sama lagi dalam konteks bina bukan melegalkan. Sama lagi dalam konteks bina bukan melegalkan. Karena Allah bisa saja mandu dia menjadi orang soleh. Bukan seperti orang lain setiap orang fasik dikafirkan, difasikkan seakan-akan tidak ada harapan tobat. Nah ini yang menjadikan tambah susah kan. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan siapa? Ala unabbiukum bil faqih kulal faqih. Kamu tahu orang yang paling ahli fikih paling pinter.
jawabannya Nabi wakila Ali itu dalam ilmu hadis ada mengatakan itu dawe Nabi wakila dawe Ali. Apapun itu dawe orang top lah. Malam yuknitin nas min rahmatillah walam yu'ayyizhum min rahmatillah. Jadi malam yuknitin nas min rahmatillah. Orang pintar itu siapa? Yang tidak bikin orang lain putus asa. Walam yu'aminhum min makrillah, dan yang sedang soleh pun tidak merasa sok-sokan memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus orang lain divonis apa? Itu juga yang menjadikan kiai-kiai kita ketemu wong soleh hormat, ketemu orang fasik ya respect, karena berharap suatu saat tobat. Itu yang ditiru Rasulullah SAW ketika orang Taif, ya Bani Abdul Yalil, pokoknya orang Taif kayak begitu bencinya sama Nabi sampai melempari batu ini itu, terus Malakul Jibal ingin menghabisi mereka. Kata Nabi apa? Jangan. Inilah arju ayyukhrijawah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Bisa saja bapaknya begini, tapi suatu saat anak-anaknya jadi orang yang luar biasa. Dan itu yang sekarang kelihatan. Sering ada wisuda tahfidz itu yang nangis itu bapaknya. Gus, kula maca Quran ora iso, kok anak kula hafal Quran, napa kula niku ngipi. Kuwat ah kanca sing saged maca kitab bapake mboten roh Arab. Dari itu harapannya Nabi ya seperti itu. Nak bapak era kena gini apa? Anaknya. Ampun kados kula riyen nggih kanca mondok nuwakale ra karuan. Riyen kan bener telepon, bapake disurati nak anake nakal. Bocahe tenang ae. Bapak disurati pengurus kayak kok tenang. Bapak kula buta huruf wis tenang mau. Bapak kula buta huruf. Nggih wonten sing mondok umur 2 tahun wis ngrasa pinter. Kampung kula terbelakang, Gus iso tahlil wis gagep pintere pol. Lah lha apa kula ngalem-ngalem iso maca Wahab, macakno sapa? Nggih tiyang kathah. Tapi apapun itu kula suwun terus wau kampanyane Mbak Bet ngono tawassut tawazun bah kampanye PBNU wae. Nak kula sebagai kampanye sebagai hasil yang saged ngaji wis tiyang yen mbak kula niku terkenal pinter ngaji. Nek kula dinyali cerita bapak kula terkenal ngaji itu kok Gus Ismail Gus Umar iku kudune dinyali. Wong iku kudu siap cerita mbae. Mergo ora ana wong apik kecuali memaklumatkan diri wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Jadi wattaba'tu millata abai Ibrahim terus wa Ishaq wa Yakub. Aku yo anut bapak-bapakku. Bapak-bapakku luar biasa. Ibrahim, Ishak, Yakub. Kita tahu Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi aja bangga kehormatan bapak etok kudu wattaba'tu anut. Nah, bapak alim ya melok alim. Nah, bapak ahli falak ya iso falak. Nah, bapak untuk salam template rapopo ditiru ya rapopo. Mosok untuk repot tok ra entuk seneng ya gak apa-apa lah. Islam tuh fid dunya hasanah wa fil akhirati napa? Hasanah. Aja kok fid dunya hasanah gelem. Bareng bapak yang alim, bapak ngalim iku wong dhisik, wong saiki. Ora oleh ngoten niku mboten nangsa. Kula sinau tafsir Bedawi niku kitab gadane Mbah Mukhid disilai lek Lukman. Riyen niku saking radine dhuwit. Kitab tafsir Bedawi niku kula roh tulisane Mbah Sal nggih, Mbah Sal misanane Mbah kula nggih, misanane niki misanane Mbah Sal nggih kondang niku. Terus Mbah Badiah niku Mbak Yune abae niki. Adik buyut kula. Kula ajane buyut kula paling barep, ajane nak menang buyut menang kula kabeh. Buyut kula niku barep. Tapi gara-gara buyut kula barep, kula generasi ke-6 niki generasi ketiga terus digo kalah-kalah ngene iki. Tapi alhamdulillah barokah barep menawa dongane ngalim luwih dhisik. Dadi ambek pangeran di ACC riyen terus. Terus riyen niku wattaba'tu millata abai. Kula sering didhawuhi Mbah Mun ketika kula mulai ketok ngalim iku barokah mbah-mbahmu lasem, mbah-mbahmu kajet. Mergo Allah ora dadekno generasi top kecuali Allah nyebut mbah bae sik. Bariku lagi amma al-hidayah. Gini kok Allah nyebut ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Orang-orang baik sing disebut babai min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu. Terus wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Nembe wa mimman hadaina wastaqaina. Jadi Allah gak ada adat nak wong saleh mesti didelok babai sik. Ngregani. Ono tanah ijek melarat tetap mulang, dikene babat masih melarat telah susahlah zaman Bafayu melarat dia tetap mulang. Nak wong boten kiai kan kesel istirahat. Kiai boten kesel lah napa?
mulan. Lha iku sing diregani bapak kalian Allah. Lan Allah nak nyebut wong soleh mesti disebut ku babai. Min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an. Terus sampai wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil, terus lagi wa mimman hadaina wastabaina. Terus kemudian hidayah itu siapa saja. Tapi selagi cek mbah-mbah alim niku disebut riyen kalian Allah. Mergo Allah kepengin ngregani jasane mbah-mbah. Sampai Rasulullah sing sayyidul khalqi sing karuan mesti wong apik. Ketuane bahkan tetap disebut millata abikum Ibrahim. Terus niki nggih cerita teng Gus-gus teng ning kersane aja niru mulyane tok ya niru ngalime. Anak mulyane wancen alumni ambek Gus tetep nyucup supaya hormat mbek mantu ya nyucup serais walim ora kok cucah-cucup. Maksudnya ku ya ana regane kabeh ku ana napa? Ana regane. Dados wonten wattaba'tu millata abai Ibrahimah wa Ishaqa wa Yaqub. Dadi yo nyebut bapak tapi yo nyebut wattaba'tu. Aja nyebut mbah-mbah gagah tapi mboten apa? Wattaba'tu. Nggih niku mawon niki kula wau matur, kula pun uzlah mun pamit saja acara ngene nak ngaji kula wis ngaji sing gampang-gampang mawon. Ngaji kok repot nganggo podium, nganggo maklar, nganggo wae nak jenengan eskal hukum tangkret kula ketemu teng dalan kula jawab. Kados wau imro'atun min khosam. Nabi nu gampang ketemu teng dalan ditakoki iki dijawab. Nak sampean takok Kiai Faruk mesti teng dalan mboten sopan takok teng dalan. Jebule wau. Mutola. Lha kula nu sering didolakno alumni-alumni sarang sing teng Papua teng pundi-pundi. Gus jenengan aja mati Gus, kula ora sida dadi kiai. Mergi anggere ditakoki nu tangklet. Gus niku hukume piye? Mbok sore aku sibuk. Saiki Gus wonge sing takok ngenteni. Bareng pun kula jawab ya dijawab ndekne koyo pinter-pinter dhewe. Ya ora muni dari kula. Tapi wau jare ketikane Mbak Bat kiai syaratnya ikhlas ngoten niku kula ya ora piye-piye. Ya mau gremeng sithik-sithik. Syaratnya ikhlas. Dadi kula niku urip didongakno kiai-kiai sing ora jelas niku sing digo takok-takokan. Nggih lumayan ana gunane to. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadi ora gaya-gayanan kok saiki kan gak usuk ana ruang salat nganti ana sawange ya Allah. Enggak tahu tapi ora tahu. Nabi itu sederhana. Lagi-lagi kenangannya apa? Salat. Kayak kenangannya istri-istri Nabi sampai do iso nirakno salatin. Ummu Aiman itu tanggane Nabi duwe anak dadi cadal rupane Anas. Dolan ning gone Anas iku bareng dolan bar disugoi iki jongko tak kei hadiah. Napa ya Rasulullah ayu maudhi'in tuhibbu an usolliya fi di panggonan sing kowe seneng aku salat niku. Niki ya Rasulullah sare Anas kenangane aku dari kloso sing wis rada elek tak lapi sithik terus Nabi salat di situ. Jadi kayak apa? Gue itu gak mungkin uang kok duit itu sholat. Iku naga Nabi gak mungkin. Maksudnya makanya saya berencana. Nah gue jawab mungkar nakir. Sing kau pikiran dewi bukti nak Muhammad itu Nabi kok di antara nih. Makanya gue ngerepek oleh ya orang pokok ini. Cuma saya tidak tahu apa mungkar nakir menerima kerepean mau. Jadi lah untungnya mudin mau nerangno tes-tesane mau 5 mau apa marah buka terus kemana buka dinu kan bangun dinu kan tes sana muncul gitu semua curang marah buka terus waman buka dinu kan buka usul betul terus kitab terus ikhwan bapak rata kono bapak ditakokno. Ibrahim bapakmu ora kanggo ngono. Cek Karmen Jekaran sampeyan dadi Ibrahim ora sing anak kiai tenang wae. Sampeyan kon zaman abuka kon jawab Ibrahim. Aman nasab bapakmu ora kanggo kabeh. Sampeyan Gus kabeh wae sampeyan. Sampeyan jawab abuka kan Ibrahim. Malaikat itu lugu ora. Wah bodoh ni ora anak. Anak Parmen ora anak-anak. Nah ini penting saya utarakan. Karena apa? Semakin lama itu orang nggak terus ini gitu ya. Saya ini kan baca kitab banyak sekali. Itu tadi saya sudah buktikan sholat sudah ada 5 mungkin. Tak teruskan. Ketika Nabi mau kabundut,
Ketika mau Nabi kabundut, dia udah susah. Itu dibuka jendela. Itu Nabi masih di dalam buka jendela. Ketika melihat orang sholat itu langsung sehat. Ternyata ketika beliau sakit, orang semua di masjid tetap sholat. Masyhur kenangannya Aisyah, kenangan Sayyidah Fatimah. Fastana rawaju wasur rawaju. Nabi baru nggak sholat berdoa, semua nangis pot. Ternyata aku sukses jadi Nabi waktu sholat. Semua nangis pot. Padahal beliau sakit. Sudah usi barok, sudah pakai belum, sudah di kepalanya sudah diasbu, sudah dimaksud, sudah di. Akhirnya apa? Nabi minta, dong aku gandeng, ini so sholat, terus dipapa itu Sayyidina Ali bin Fadl itu saudaranya Abdul bin Abbas, Fadl bin Abbas. Nabi yuhada bin Rajul ini dipapa Fadl ke sini Ali. Kemudian ikut sholat, ikut jamaah masyhur. Terus akhirnya Abu Bakar mundur, kemudian Nabi ngimami. Lagi-lagi Nabi bunganya itu krono sholat. Jadi semua kenangannya sahabat itu ya sholat. Karena begitu spesialnya sholat. Ini era sahabat ya, orang-orang yang rasa itu. Karena begitu spesialnya sholat, ketika Rasulullah wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Ini dengerin betul ya, Pak. Paling tidak kita pernah punya pikiran kayak orang waras. Jadi kesuwan kayak berpikir orang waras yang ini tak tobat no. Kemudian ketika Nabi wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Apa komentar para sahabat? Siapa khalifahnya Rasulullah? Ya orang yang disuruh Nabi sholat. Kata alasan mereka, jabatan negara itu sepele. Wong sholat sepenting itu saja. Abu Bakar sing kon dadi imam. Saya ulang lagi cara berpikir sahabat. Jabatan presiden, jabatan khalifah itu cemen. Wong urusan dunia wae. Wong urusan sepenting sholat wae sing sowan pangeran dikongkon mimpin Abu Bakar. Apa meneh dire urusan dunia ben Abu Bakar. Itu ukurannya kelayakan jadi pemimpin itu juga sholat gitu Pak. Paham ya? Mulane ana kontestasi imam, tapi gak tapi Gus. Akal-akalan zaman modern itu akal-akalan iki cerita. Mulane tak koi iku zaman sahabat terus akiasno. Ya tapi sampean pernah dengar toh ketika sahabat milih Abu Bakar alasannya apa? Karena Abu Bakar ditunjuk ngimami sholat. Terus pikiran mereka sholat sepenting itu saja oleh Rasulullah diridakno dipimpin Abu Bakar. Dia juga khalifah Abu Bakar. Kayak apa urgensinya sholat sampai semuanya rujukan. Terus Nabi juga ngendikan, "Somben jongkoen nang masak iku amaliyane ora pati dihisab. Pertama dihisab itu sholat, terus sholat Allah liyane gampang. Lagi-lagi sholat yang dipuji. Tapi sekarang orang Islam modern itu koyo LSM. Jadi pikirannya itu gimana supaya orang kaum marginal itu sendiri orang supaya ke tengah. Berarti kayak pemain bal, itu rumus-rumusnya kok pemain bal. Orang yang termarginalkan supaya di tengah. Terus orang-orang miskin itu bisa dibasmi. Oleh basmi piye malaikat Mikail ora kepen rezekine ngentekno. Jadi gak pikir sampai wong melarat ora salat luwih dibela timbang wong makan salat. Mergo wong makan salat jenenge berjuwis. Nak wong ora salat tapi melarat iku kaum pinggiran. LSM serengane bela kaum pinggiran. Padahal iso wae Allah ngukum wong ora salat rezekine angel. Sing sering salat diparingi barokah urip rezekine jembar. Tapi sebagian wong-wong LSM ya ora kabeh tapi pakaian sing ngene iki, paham ya. Sing salat mapan nggo mobil dianggap berjuwis, anti sosial. Sing ora salat terus Allah ngukum melarat, tetep dibela-bela mergo napa marji. Demikian telah kita ikuti bersama pengajian dari Gus Ba. Semoga berkah barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.